Anies Baswedan, Governor of Jakarta from 2019 to 2022, and Chair of the Urban 20 to the stage for a conversation with Ben Vickers, Chief Editor at BNEF. Thank you very much for joining us. Well, it's a real pleasure to welcome Anies Baswedan. Sure. Thank you, Yudit, Pak Bambang, Pak Ridwan Kamil, and all participants. It is indeed, the question is not about whether living in a cities or mega city is sustainable. The question is how to make living in the city sustainable. Because we know that the world cities occupy about 3% of the earth, but cities account 60 to 80% of energy consumption and 75% of carbon emissions. G20 ini sesuatu yang luar biasa buat Indonesia. Tapi orang tahu ini adalah paket untuk mengelukkan Presiden Jokowi sebagai pemimpin. Yang berkali-kali kita terangkan bahwa ini bukan kemampuan memimpin, tapi ini kebagian giliran. Ini kayak undian arisan aja sebetulnya tuh. Pidato yang disampaikan Pak Anies Baswedan dalam acara Forum Internasional di Nusa Dua Bali. Ini sebagai literasi, ini sebagai referensi teman, seorang calon pemimpin masa depan. Jadi kita memilih pemimpin itu sekali lagi pemimpin yang benar-benar berkualitas, yang mampu bisa melakukan perubahan baik di dalam maupun di luar negeri. Perubahannya apa? Tentu perubahan yang lebih baik. Kalau sebelumnya, presiden sebelumnya tidak pintar bahasa Inggris, yang kali ini pintar bahasa Inggris. Sosok Anies Baswedan itu menunjukkan narasi yang sosok kepandainya itu nampak terlihat sekali. Intelek, bijaksana, tenang, tidak gerasa gerusu, tapi mempunyai kemampuan dalam manajemen. Dan itu kan berkebalikan dengan apa yang ditampilkan oleh pemimpin sebelumnya, termasuk dalam narasi secara fasih dia menyampaikan dalam bahasa Inggris, bernegosiasi dengan pemimpin-pemimpin dunia dan seterusnya. Gitu kan, publik bisa menilai lah seperti apa yang sebenarnya bahasa Inggrisnya Pak Jokowi selama ini, begitu kan. Tetapi perlu kita lihat bahwa selama ini ya kapasitas seorang presiden itu tidak hanya pinter berdiplomasi, tetapi bahasa Inggris yang diutamakan juga, begitu. Karena pada hakikatnya bahasa Inggris itu adalah bahasa Inggris internasional. Sesuatu yang membanggakan teman, sosok pemimpin masa depan seperti sekelas Pak Anies Baswedan. Cerdas, smart, dan beliau mampu bisa berkomunikasi dengan pihak luar negeri tanpa perlu penerjemah, tanpa perlu guide untuk menjelaskan apa yang disampaikan Pak Anies Baswedan, karena sudah berbentuk bahasa internasional. All resources, so collaboration is key. The Anies Baswedan we see now is no longer the Anies Baswedan academic. This is a pure Anies Baswedan politician. Already a lot of progress made during this past 10 years, or whether he or she wants to take another route. Necessarily just at a certain part of the market, but we do know that when it comes to electrified vehicles, hybrid electric vehicles or plug-in hybrid electric vehicles or battery electric vehicles have common parts. We're talking about batteries. In which he's gonna do his political math, and whatever it takes to win, he will do that. If that requires him now to backflip again onto the pluralistic approach, he will do that. Because I know some other leaders in other communities have resigned because of this choice, but you're standing firm, right, Mil? Yes, of course. Okay. Now, in accepting the nomination, the governor said that he embraces democracy, respects pluralism, and seeks prosperity for all. Our idea clearly, and we don't communicate our idea clearly. How can we get everyone on board on the execution level? Okay? And when it comes to having everyone on board at the execution level, the first thing is, one is the bureaucracy. Anies Baswedan has no problem whatsoever to continue on that path, regardless of what he said earlier in the week. Hadir di rangkaian G20, Anies Baswedan berbagi pengalaman Jakarta hadapi perubahan iklim. Anies Baswedan memang sudah bukan lagi Gubernur DKI Jakarta,
Namun demikian dia tetap hadir di Bali yang sedang menghelat pertemuan G20. Anies datang sebagai pembicara dalam acara Bloomberg NEF Summit, salah satu side event di G20 dan B20 di Nusa Dua Bali pada Sabtu, 12/11. Dalam kesempatan ini, Anies diminta berbagi pengalaman tentang berbagai upaya yang telah dilakukan di Jakarta selama tahun 2017 sampai tahun 2022 dalam menghadapi perubahan iklim. Jakarta telah berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 26% pada 2020, ini bahkan melampaui target penurunan 30% di 2030, urainya sebagaimana disampaikan dalam akun media sosial, Facebook pribadi. Dia mengurai bahwa prestasi itu berhasil diraih karena pihaknya telah memegang 3 prinsip dasar. Pertama adalah menyelesaikan dari akar masalahnya, artinya, mengubah kota yang tadinya car-oriented development menjadi transit-oriented development. Kedua, kolaborasi adalah kunci. Kami berkolaborasi dengan berbagai organisasi, pemangku kepentingan, dan mengajak warga kota terlibat juga, terangnya. Selanjutnya adalah evidence-based policy, yaitu pengambilan kebijakan harus selalu berdasarkan pada data dan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini pemerintah daerah meminta masukan dari para ahlinya, termasuk belajar dari kota atau negara lain di dunia yang juga menghadapi masalah serupa. Dan yang paling penting, harus ada kemauan politik yang kuat, strong political will, untuk menerjemahkan kebijakan menjadi aksi dan tetap dalam jangkauan kemampuan fiskal kita, tegasnya. G20, sambung Anies, memiliki peran yang menentukan dalam upaya menghadapi krisis iklim. Maka diperlukan integrasi vertikal antara pemerintah nasional dengan pemerintah-pemerintah lokal. Setiap kebijakan di tingkat lokal harus selaras dengan kebijakan dan target di level nasional. Tutup. Hadir di rangkaian G20, Anies Baswedan berbagi pengalaman Jakarta hadapi perubahan iklim. Anies Baswedan memang sudah bukan lagi Gubernur DKI Jakarta. Namun demikian dia tetap hadir di Bali yang sedang menghelat pertemuan G20. Anies datang sebagai pembicara dalam acara Bloomberg NEF Summit, salah satu side event di G20 dan B20 di Nusa Dua Bali pada Sabtu, 12/11. Dalam kesempatan ini, Anies diminta berbagi pengalaman tentang berbagai upaya yang telah dilakukan di Jakarta selama tahun 2017 sampai tahun 2022 dalam menghadapi perubahan iklim. Jakarta telah berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 26% pada 2020, ini bahkan melampaui target penurunan 30% di 2030, urainya sebagaimana disampaikan dalam akun media sosial, Facebook pribadi. Dia mengurai bahwa prestasi itu berhasil diraih karena pihaknya telah memegang 3 prinsip dasar. Pertama adalah menyelesaikan dari akar masalahnya, artinya, mengubah kota yang tadinya car-oriented development menjadi transit-oriented development.